Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Bunda Bisa. Di video kali ini, karena masih banyak banget yang tanyain aku tentang toilet trainingan, jadi kali ini kita masih bahas tentang toilet training. Kalau di video sebelumnya itu aku menjelaskan gimana kita memberi pemahaman kepada anak, menjelaskan kepada anak kalau dia mau mulai toilet training. Nah, kali ini lebih ke perlengkapannya, apa aja yang perlu kita persiapin ketika anak toilet training. Oke, tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru mampir channel aku, jangan lupa untuk subscribe channelnya, like, komen, dan share juga videonya ya, oke? Oke, jadi perlengkapan yang perlu kita persiapin ketika anak toilet training, yang pertama yaitu training pants, kemudian CD biasa, lalu potty pot, dan juga perlak atau enggak spray waterproof. 4 ini aja yang perlu kita persiapin ketika anak toilet training. Kemudian gimana cara pengaplikasiannya kepada anak? Nah, yang pertama itu training pants. Teman-teman perlu persiapin 10 training pants dan juga 10 CD biasa anak. Itu minimalnya ya 10 training pants dan 10 CD biasa anak. Kalau kalian mau nambah di atas 10 boleh, di bawah itu menurut aku kurang. Nah, cara pakainya itu ketika anak pipis atau pup. Nah, training pants ini langsung aja kita cuci sekalian ketika anak cebok. Kita langsung cuci dengan training pants-nya. Terus kita jemur supaya bisa kering hari itu juga. Besoknya bisa kepake lagi. Jadi di awal-awal itu training pants-nya itu kita pakai cuci kering, pakai banget. Ketika anak pipis atau pup, training pants-nya dicuci terus dijemur, hari itu kering, besoknya kita langsung pakai lagi. Kayak gitu sih awalnya itu. Nanti kalau 4 harian gitu anak sudah bisa ngomong kalau dia itu pipis atau pup, nah ini kita sudah bisa gonta-ganti, bisa pakai training pants-nya, bisa pakai CD-nya, yang mana aja yang kering itu yang bisa kita pakaiin. Oke, jadi awal-awal itu 2, 3, atau 4 harian gitu ketika anak masih belum bisa ngomong, kita pakai training pants-nya. Nanti kalau hari keempat atau kelima anak sudah bisa ngomong sedikit demi sedikit, kita bisa gonta-ganti pakai training pants atau CD-nya. Jadi itu ya cara pakainya training pants atau CD-nya. Kemudian gimana kalau misalnya anak mau pipis dan pup di kamar mandi? Gimana cara mengajarkannya? Nah, ini bisa kita pakaiin potty pot. Nah, potty pot ini buat teman-teman yang di rumahnya toiletnya duduk, ini wajib banget beli potty pot, karena kalau enggak anaknya bisa nyongsep ke belakang. Nah, kalau teman-teman cari potty pot yang harganya masih ekonomis, masih ramah di kantong, dan ongkir yang paling murah, kalian bisa cek di bawah. Kemarin aku sempat mau cek pot juga itu. Kalian bisa cek di description box di bawah, oke? Nah, lalu gimana dengan yang kamar mandinya tuh jongkok? Gimana cara mengajarkannya? Nah, itu juga ada potty pot khusus toilet jongkok. Kalian bisa juga cek di bawah buat teman-teman yang di rumahnya toilet jongkok. Karena aku juga kemarin check out potty pot khusus toilet jongkok. Rumahku itu kan ada juga toilet jongkoknya. Nah, ketika anakku itu toilet training, aku cobain dia duduk di toilet jongkoknya itu. Alhamdulillah dia bisa. Di awal-awal itu aku pegangin tangannya, tapi di hari keempat kelima itu dia sudah nggak mau dipegangin tangannya. Dan alhamdulillah dia bisa ternyata pipis dan pup di toilet jongkok itu. Tapi kalau misalnya teman-temannya takut, khawatir anaknya nyungsep ke depan atau ke belakang gitu, nah kalian juga bisa beli potty potnya, kalian bisa cek di bawah. Kemudian gimana kalau anak mau tidur supaya kasurnya itu nggak basah karena pipis atau ompol? Nah, itu teman-teman bisa pakai perlak atau enggak spray waterproof. Kalian bisa pilih salah satunya. Kalau aku sendiri pakainya tuh perlak karena menurut aku itu yang paling mudah dibersihkan. Jadi ketika anak pipis atau ngompol ketika dia tidur, itu perlaknya tinggal kita lap aja pakai air sabun, kemudian kita bilas, lalu tinggal kita lap kering aja, udah selesai. Nggak pakai cuci spray lagi, nggak pakai jemur kasur lagi, udah sampai situ aja. Kalau misalnya kita tidur juga, itu di kulit itu dingin, nggak lengket juga. Jadi menurut aku pakai perlak ini yang paling nyaman di aku. Tapi buat teman-teman yang mau pakai spray waterproof juga boleh banget. Jadi kasurnya itu dipasangin dulu spray waterproofnya, kemudian baru dipasangin spraynya supaya ketika anak pipis atau ompol dia tuh kenanya itu nggak langsung kasur, kenanya itu cuma spraynya aja. Karena di bawahnya itu ada spray waterproofnya. Jadi teman-teman cuma cucinya itu pakaian anak dan juga spraynya bagian atas, kayak gitu. Pokoknya senyaman kalian mau pilih pakai perlak atau enggak spray waterproof. Kayak gitu aja sih.
pengaplikasiannya 4 barang ini. Training pen, CD biasa, potty pot, dan juga polak atau enggak super waterproof. Kayak gitu aja pengaplikasiannya ketika anak toilet training. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa komen di bawah atau enggak DM aku di Instagram. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.